Bab 476. Semua kekuatan di tubuh Mo Yue kini mengalir ke seluruh tubuhnya, menahan keinginan dan dorongan hatinya. Dia mengangkat tangannya untuk menarik pakaian Jun Jiu, menutupi bekas wajahnya yang bisa membuatnya tersipu. Bahkan rasa kecil pun sudah memuaskan. Sayangnya peri kecil tertentu tidak senang. Dia mengangkat matanya dan menatap Jun Jiu dalam-dalam dengan mata emasnya. Situasi berubah beberapa kali sebelum ketenangan kembali. Mo Yue menyodok wajah Jun Jiu. Dia berkata, "Xiao Jiwer, sekarang bukan waktunya." Secara naluriah merasakan bahaya dalam kata-kata Mo Yue, Jun Jiu gemetar. Dia masih menatap Mo Yue, lalu apa yang harus kita lakukan? Saya merasa tidak nyaman. Petik 2, ini bisa diselesaikan dengan berlatih. Ini hanya waktunya untuk mencoba teknik yang saya pilih terakhir kali, kata Mo Yue. Dia meraih tangan Jun Jiu, dengan lembut merentangkan telapak tangannya, lalu meletakkan tangannya di atasnya. Kegilaan Gu telah dikendalikan olehnya, dan Jun Jiu perlahan-lahan akan terbangun. Namun kerusakan yang diakibatkan oleh kegilaan Gu masih perlu diperbaiki dan disembuhkan. Menatap mata itu, satu tatapan saja bisa membuat hatinya berdebar dan hasratnya naik turun. Senyuman jahat Mo Yue dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Dia berkata, "Xiao Jiwer, tutup matamu." Jun Jiu menutup matanya, dan mereka berpegangan tangan. Tubuh Mo Yue bersinar dengan cahaya perak samar, dan cahaya ini menjadi semakin kuat, menutupi Jun Jiu juga. Jika seseorang memperhatikan dengan seksama di sini, mereka pasti akan menemukan bahwa tampaknya ada benang emas tipis yang berkeliaran di cahaya perak, seperti naga kecil. Matahari terbit, dan bulan terbenam, hari demi hari. 3 hari berlalu, dan Du Buqing masih belum menangkap Jun Jiu. Dia sangat marah di istana, dan ada 3 penjaga di depannya yang memakai tato perak yang telah dipenggal kepalanya karena marah. Du Buqing meraung, 3 hari telah berlalu dan aku bahkan tidak bisa menangkap seorang gadis kecil yang dikendalikan oleh racun. Itu sampah, semuanya sampah. Hong Yao bergegas, masuk dan berhenti ketika dia mendengar raungan Du Buqing. Wajahnya ekspresi panik melintas di wajahnya. Hong Yue ingin keluar, tapi Du Buqing sudah melihatnya. Du Buqing menatap tangannya yang kosong dengan murung. Di mana kucingnya? Plok, Hong Yao berlutut dan menundukkan kepalanya karena ketakutan. Dia mengepalkan ujung jarinya, menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tuan, rumah tempat binatang itu dipelihara telah dihancurkan dan kucing itu menghilang." Petik 2. Apa? Wajah Du Buqing berubah. Dia kehilangan kesempatan untuk menangkap Jun Jiu. Sekarang bahkan binatang kecil yang digunakan untuk mengancam Jun Jiu telah hilang, bajingan. Tiba-tiba menyipitkan matanya, Du Buqing melangkah menuju Hong Yue dan meraihnya. Sambil mengertakkan gigi, Du Buqing bertanya dengan suara galak, "Mungkinkah kamu kehilangan kucing itu atau membunuhnya? Apakah kamu berbohong untuk menipu tuan istana ini sekarang?" Hong Yao tidak berani. Hong Yao juga bingung, panik. Dia benar-benar mengurung Xiao Wu. Itu masih berupa sangkar besi 3 lapis, tanpa celah kecil yang bahkan kaki kucing pun tidak bisa menyembul. Itu hanya binatang buas, bagaimana dia bisa melarikan diri? Tapi Hong Yao melihat dengan mata kepalanya sendiri rumah yang telah dibongkar menjadi reruntuhan, dan kandang tempat Xiao Wu awalnya ditahan berubah menjadi tumpukan besi tua. Hong Ying memutar matanya dan buru-buru menjelaskan, "Tuan istana, mungkin Jun Jiu datang dan menyelamatkan binatang ini." Wajah Du Buqing menjadi gelap, dan dia mengangkat tangannya dan melemparkan pohon poplar merah itu ke tanah. Mustahil. Du Buqing keberatan. Bagaimana mungkin Jun Jiu masih memiliki kekuatan untuk menyelamatkan seekor hewan setelah terkena kegilaan Gu? Tapi memikirkan betapa Jun Jiu sangat peduli pada Xiao Wu, Du Buqing menjadi tidak yakin lagi. Di saat yang sama, Du Buqing menjadi semakin marah dan mudah tersinggung. Jika Jun Jiu benar-benar menyelamatkan Xiao Wu, keluar masuk istananya seperti memasuki tempat sepi, di mana dia harus meletakkan wajahnya sebagai penguasa istana Tai Huang yang bermartabat. Cari, terus tangkap Jun Jiu. Sekarang istana Tai Huang menangkap orang-orang yang menghancurkan taman. Jika kamu menyelinap masuk, kamu harus menangkap Jun Jiu, perintah Du Buqing dengan nada muram. Dia memikirkan hari ketika taman itu dihancurkan dan tubuh Miao Yuer tidak jauh dari sana. Tapi Du Buqing tidak percaya taman itu dihancurkan oleh penjaga Jun Jiu. Itu adalah formasi yang dapat menjebak Raja Roh, dan tidak mungkin menghancurkan formasi tersebut. Bagaimana bisa dirusak oleh seorang penjaga kecil?
Dia lebih suka percaya bahwa musuh telah menyelinap ke rumah Tai Huang. Dengan cepat melupakan hal ini, Du Guqing menjadi gelisah. Di mana Jun Jiu bersembunyi? Tuan istana, Hong Yao menatapnya dengan hati-hati, dengan cahaya menyeramkan di matanya. Dia berkata, "Tuan, kita tidak bisa menggunakan binatang kecil itu untuk memaksa Jun Jiu keluar. Tapi kita bisa menggunakan orang. King Yu, Mu Jingyuan, Fu Linzan dan Fu Linsuang semuanya adalah teman Jun Jiu." Matanya berbinar, Dugu. King He berbalik dan menatap Hong Yu. Ekspresinya berubah dari badai menjadi cerah dalam sekejap. "Ide bagus. Kompetisi binatang akan segera hadir. Mereka adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam kompetisi binatang, jadi mereka datang ke rumah Tai Huang tepat pada waktunya. Mereka hanyalah semut yang rendah hati dan tidak penting, tetapi jika mereka dapat bekerja untuk aku bisa memaksa Jun Jiu keluar. Itu saja, ini kematian yang layak. Membiarkan orang-orang dari 3 perguruan tinggi besar berpartisipasi dalam kompetisi binatang adalah cara untuk mati." Awalnya, dia menyetujui rencana Xing Luochen untuk menangkap Jun Jiu. Sekarang, tujuan yang sama adalah menangkap Jun Jiu. Selama Jun Jiu bisa ditangkap, Du Guqing tidak peduli dengan hidup atau mati siapapun. Du Guqing memandang Hong Yue dan memerintahkan, "Kamu dan Pang Jiayue pergi bersama, dan kamu harus membawa mereka ke rumah Tai Huang." Hong Yao tidak akan pernah mengecewakan perintah Tuan Istana. Hong Yao berlutut untuk menerima perintah itu, menunduk dengan mata jahat berkedip. "Aku tidak menyangka si jalang Jun Jiu itu akan kabur. Dia tidak akan pernah menyerah. Jika satu gerakan gagal, dia akan mencoba gerakan lainnya. Kali ini, biarkan Jun Jiu mendapatkan beberapa benda pemakaman lagi." Hahaha. Hong Yue tertawa dengan kejam dan kejam. Dia tidak akan melepaskan siapapun yang telah menyinggung perasaannya. Saat senja di hari ketiga, rambut Leng Yuan yang cemas tergores ke dalam sarang burung. Li Yunsu terkendali dan perlu makan dan istirahat. Tapi Leng Yuan tidak perlu melakukannya, dia tinggal di sini siang dan malam. Melihat Li Yunsu kembali setelah makan lagi, Leng Yuan menatapnya dan berbicara pada dirinya sendiri. "Saya pikir saya mungkin harus mati untuk meminta maaf." Tersedak, Li Yunsu mengeluarkan belati dari pinggangnya dan menyerahkannya pada Leng Yuan. Mata Leng Yuan membelalak dan dia tersedak. Apakah Nona Jun mengendalikan gadis ini dan membanjiri otaknya? Saat ini, pintu terbuka. Tekanan mengerikan turun, dan Leng Yuan berlutut tanpa berani mengangkat kepalanya. "Tuan, bawahan ini akan menerima hukumannya. Hukumannya pantas." Suara Mo Yue dingin dan kejam. Dia menatap Leng Yuan dengan dingin. Dengan cahaya keemasan berkedip di matanya, Leng Yuan tiba-tiba meringkuk dan mengeluarkan raungan kesakitan di tenggorokannya. Mengangkat kepalanya, Leng Yuan memperlihatkan sepasang mata merah darah. Bab 477. Segera setelah itu, warna merah darah menyebar dari rongga mata, dan menyebar ke seluruh wajah Leng Yuan seperti garis ajaib. Setelah beberapa saat, Mo Yue menghentikan tangannya, dan Leng Yuan mengepalkan tinjunya erat-erat untuk mencegah dirinya jatuh ke tanah. Dia setengah berlutut dan memberi hormat, "Terima kasih, Guru, atas pengampunan Anda." Petik 2. Semua orang akan membuat kesalahan bodoh seperti itu. Kembalilah, saya akan meminta Yin Han untuk menggantikan Anda. Mo Yue menatap Leng Yuan dengan dingin, dan dia punya rencana serius untuk membunuh Leng Yuan, tapi akhirnya menyerah. Leng Yuan menundukkan kepalanya dengan hormat. Dia lalai dalam tugasnya dan harus dihukum. Dia membuka mulutnya dan hendak menjawab pertanyaan itu. Suara Jun Jiu datang dari kamar, menyela Leng Yuan. Yue. Mendengar suara Jun Jiu, ekspresi dingin dan kejam di wajah Mo Yue langsung memudar. Dia mengerutkan bibirnya dan berbalik, dan dari sudut matanya dia melihat Li Yunsu berdiri tegak di samping. Mo Yue menggerakkan jarinya sedikit, dan Li Yunsu terjatuh dengan keras. Memasuki rumah, Jun Jiu kesulitan menggerakkan tangan dan kakinya dengan wajah kaku. Mengangkat lengan bajunya dan melihat tanda ambigu di mana-mana di lengannya, Jun Jiu diam-diam menarik lengan bajunya untuk menutupinya. Tidak perlu mencari di tempat lain, hampir sama. Tanpa yang tergila-gila, ingatan Jun Jiu pulih. Tidak setetes pun terungkap, tapi dia lebih suka tidak memikirkan apapun. Dia bertingkah seperti gangster bagi Mo Yue, dan kepalanya sangat sakit. Bisakah dia berpura-pura menderita amnesia? Xiao Jiwer sudah bangun. Ya, Jun Jiu selesai menggerakkan tangan dan kakinya.
Dia melirik Mo Yue dan kemudian menatap Leng Yuan yang sedang berlutut di luar pintu. Jun Jiu berkata, saya meminta Leng Yuan untuk membunuh Miao Yuer, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Saya meremehkan Du Guqing dan Hong Yue, dan itulah mengapa saya jatuh ke dalam perangkap. Leng Yuan biarkan saja dia tinggal, saya lebih dari itu terbiasa dengannya. Oke, titik petik 2, Mo Yue tidak ragu-ragu dan langsung menyetujui Jun Jiu. Mendongak, Jun Jiu segera melihat Leng Yuan menatapnya di luar pintu begitu terharu hingga dia hampir mengangkat tangannya untuk menyeka air matanya. Sudut mulutnya bergerak-gerak dan Jun Jiu membuang muka. Dia yang disalahkan dan tidak melibatkan orang lain. Apakah Leng Yuan perlu begitu tersentuh? Leng Yuan, Nona Jun adalah orang baik. Leng Yuan mengepalkan tinjunya dengan kuat dan bergerak, diam-diam berpikir bahwa dia harus membantu Nona Jun dan tuannya. Dengan Nona Jun sebagai majikannya, hidup mereka akan seperti musim semi, jika tidak mereka akan disiksa sampai mati oleh tuannya setiap hari. Mo Yue juga melihat ekspresi Leng Yuan. Dia melirik dengan tatapan dingin, dan Leng Yuan segera mundur, menyeret Li Yunsu pergi juga. Mo Yue membuang muka, menatap Jun Jiu dan berkata, bagaimana perasaanmu? Mata Jun Jiu menyentuh sudut bibir Mo Yue yang tergigit, dan dia merasa bersalah selama setengah detik. Dia tampak sangat seksi dan intens. Tanda di tubuhnya mirip dengan tanda di Mo Yue. Sambil menggosok wajahnya, Jun Jiu terbatuk dan mengganti topik pembicaraan. Tidak buruk, ngomong-ngomong, saya telah menembus guru spiritual agung tingkat kedua. Kekuatan mental saya telah ditingkatkan, dan ada kekuatan yang sangat kuat di dantian saya. Mungkin perlu waktu sebulan untuk mencernanya secara perlahan. Apa yang terjadi? Ketika saya bangun, yang ada hanyalah kenangan akan rasa malu dan tidak tahu malu bertemu orang. Jun Jiu tidak hanya mencapai terobosan dalam kultivasi, tetapi kekuatan mentalnya juga menjadi lebih kuat. Yang lebih penting adalah terdapat bola kekuatan yang kuat di dalam tubuh, dan jawaban dari deteksi kekuatan mental memberitahunya bahwa ini jauh lebih kuat daripada energi spiritual dari batu roh. Hanya dengan menyempurnakan kekuatan ini, Anda mungkin dapat menembus guru spiritual agung tingkat ketiga, atau bahkan tingkat keempat. Dari mana datangnya kekuatan ini? Dagu Mo Yue terangkat dan terangkat, wajah monster itu dekat, mulutnya terbuka dan suaranya lelah dan malas. Xiao Jiwer, apakah kamu lupa bahwa kita baru saja berlatih kultivasi ganda? Boom, otaknya meledak dan wajahnya langsung memerah seperti apel. Jun Jiu meraih telapak tangan Mo Yue dengan susah payah dan menariknya menjauh, memaksa dirinya untuk menatap Mo Yue dengan tenang. Itu hanya kultivasi ganda, jangan gunakan nada menggoda seperti itu. Orang yang tidak tahu mengira kita telah melakukan sesuatu. Apakah kamu tidak melakukannya? Mo Yue bertanya dengan senyum jahat. Jun Jiu terdiam beberapa saat. Kecuali langkah terakhir, tidak ada yang terlewat. Tidak ada cara untuk menyangkal Mo Yue. Xiao Jiwer mencium, memeluk, meraih dan menggigitnya, dan dia ingin aku masuk lebih dalam. Mo Yue menatap Jun Jiu dengan menggoda, mata emasnya seolah ingin menelannya. Lalu dia berkata, Xiao Jiwer telah melakukan segalanya, haruskah aku bertanggung jawab untuk itu? Tidak, Jun Jiwer menghela nafas pelan. Jika dia tidak bertanggung jawab, apakah dia masih manusia? Meski kepalanya bisa disalahkan karena kegilaan Gu. Namun nyatanya, dialah yang selalu siap menggulingkan Mo Yue. Saya benar-benar tidak tahu, maukah Anda melakukan ini? Mendongak dan melihat senyuman di bibir Mo Yue yang bisa membawa bencana bagi negara dan rakyatnya, Jun Jiu mendengus dingin, Mo Tiao Tiao, jangan terlalu senang terlalu dini. Kamu hanya bertanggung jawab, aku yang memutuskan kapan untuk mengambil tanggung jawab. Oke, Anda memiliki keputusan akhir. Tetapi jika Xiao Jiwer berbohong kepada saya dan ingin melarikan diri gelombang-gelombang, Xiao Jiwer mungkin tidak dapat meninggalkan tempat tidur di kehidupan selanjutnya. Petik 2. Anda ingin menghancurkan saya kaki. Jun Jiwer terkejut. Mo Yue, kamu melihatku dan aku melihatmu. Jun Jiuxian tidak bisa menahan tawa. Dia hanya bercanda. Dia tahu bahwa Mo Yue mengingat apa yang dia katakan. Bertanya pada Mo Yue apakah dia bisa melakukannya, dia mencari kematian. Jun Jiu melambaikan tangannya dan melangkah mundur. Oke, aku mengerti maksudmu. Jangan khawatir, aku tidak akan memberimu kesempatan. Aku tidak takut gagal ginjal. Suara Jun Jiu begitu lembut hingga dia hampir tidak bisa mendengar 5 kata terakhir. Tapi Mo Yue masih mendengarnya.
Dia tidak berkata apa-apa dan tersenyum jahat. Fakta akan membuktikan kepada Xiao Jiwer apakah dia mengalami gagal ginjal atau tidak. Melewati topik, Mo Yue berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan dengan wanita itu, Xiao Jiwer?" Setelah jeda, Jun Jiu teringat siapa yang dibicarakan Mo Yue. Li Yunsu. Jun Jiu, simpan dia untuk saat ini. Dugu King sedang dipermalukan. Aku masih membutuhkan pembantu di rumah Tai Huang, dan dia baik-baik saja. Ngomong-ngomong, Xiao Wu, Mo Yue, tahukah kamu di mana Xiao Wu berada? Petik 2. Kedua pikiran itu terhubung. Jun Jiu tahu bahwa Xiao Wu baik-baik saja sekarang, jadi dia tidak terburu-buru. Mo Yue, 500 mil jauhnya, ada tempat bernama Gunung 10.000 Binatang. Tanda tanya, bingung. Jun Jiu berkedip tak percaya, Xiao Wu terluka oleh Dugu King. Bagaimana dia bisa lari ke pegunungan 10.000 binatang 500 mil jauhnya dalam sekejap mata? Menurut cerita klasik, disitulah istana Tai Huang mengadakan kompetisi binatang. Pertemuan 10.000 binatang, sangat berbahaya. Mungkinkah Dugu King melemparkan Xiao Wu ke sana? Di akhir kalimat, Jun Jiu menyipitkan matanya dan nadanya perlahan menjadi penuh dengan niat membunuh. Namun, Mo Yue memberitahunya, Xiao Wu pergi ke sana sendirian. Mengapa? Xiao Jiwer dapat melihat Xiao Wu sendirian dan bertanya kepadanya mengapa dia pergi ke sana untuk bersembunyi. Suara Mo Yue penuh dengan lelucon dan menggoda, seolah-olah menunggu pertunjukan yang bagus. Jun Jiu semakin bingung saat melihat ini, kenapa Mo Yue menjualnya. Menyilangkan dada dan mengangkat kepalanya, Jun Jiu menatap Mo Yue. Kamu tahu alasannya, kan? Katakan padaku. Petik 2. Xiao Jiwer ingin tahu. Jun Jiu mengangguk, tentu. Bukankah ini tidak masuk akal? Mo Yue mengerutkan bibirnya dan tersenyum jahat, lalu dia mencondongkan tubuh ke depan dan menundukkan kepalanya. Karena Xiao Jiwer berjanji untuk bertanggung jawab, aku ingin meminta pemanis dulu, lalu memberitahumu. Sebuah ciuman jatuh di sudut bibir Jun Jiu, lalu dia menggigitnya dengan hukuman. Dengan cara ini, dia dan Mo Yue digigit, membuat mereka terlihat lebih cocok. Jun Jiu menyentuh sudut bibirnya dan mengutuk manisnya. Itu jelas segel yang sangat posesif, kawan. Mo Yue mengerutkan bibirnya dengan puas dan berkata, telapak tangan Dugu King adalah berkah tersembunyi bagi Xiao Wu untuk mengaktifkan garis keturunan harimau putih. Ia tidak bisa kembali menjadi kucing, jadi ia bersembunyi. Bab 478. Apa? Jun Jiu memandang Mo Yue dengan heran. Dia sudah menduga bahwa Xiao Wu adalah harimau putih di antara 4 binatang dewa. Jun Jiu ragu ketika Mo Yue memberitahunya bahwa Xiao Wu bisa melatih keterampilan klan Suzaku. Kemudian, ketika saya melihat Xiao Wu bertarung dengan kekuatan besar, saya semakin yakin dengan identitas Xiao Wu. Suzaku, macan putih, naga hijau, kura-kura hitam. Sangat mudah untuk mengatakan bahwa Xiao Wu adalah anggota klan macan putih. Jun Jiu juga mengetahui alasan kenapa Xiao Wu berubah menjadi kucing. Tapi dia tidak menyangka Xiao Wu akan bersembunyi karena dia tidak bisa berubah menjadi kucing. Benarkah? Bagaimana kamu tahu kalau kamu belum melihat Xiao Wu? Tidak dapat menahan tawanya, Jun Jiu terbatuk 2 kali dan bertanya pada Mo Yue. Aku menanyakannya, dan dia mengatakannya sendiri. Kamu juga memintaku untuk menyembunyikannya darimu, sehingga dia punya waktu untuk bersembunyi dan kembali menjadi anak kucing dan mendatangimu lagi. Mo Yue mengangkat bibirnya dengan nada jahat, tersenyum dan berkata dengan bercanda. Jun Jiu tidak meragukannya lagi, ini memang gaya Xiao Wu. Tidak dapat menahan tawa, Jun Jiu berkata, itu kucing konyol. Sepertinya aku harus mengambilnya kembali. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Jun Jiu melihat ekspresi Mo Yue berbeda dan mengangkat alisnya. Ada apa? Petik 2. Dia kembali kali ini. Ketergesaan hanya setengah dari diriku. Xiao Jiwer, aku akan kembali. Mo Yue mengulurkan tangannya, menjerat sehelai rambut di wajah Jun Jiu dengan ujung jarinya, dan mengaitkannya ke belakang wajah Jun Jiu, telinga. Suaranya seksi dan gerah, Xiao Jiwer, tunggu aku akan segera kembali. Oke, silakan. Jun Jiu tersenyum dan mengangguk. Mata Mo Yue menjadi gelap. Dia sepertinya tidak menyadarinya sama sekali dan mengangguk dengan santai. Itu benar-benar berbeda dari kenyataan bahwa dia merasa enggan meninggalkannya dan tidak ingin berpisah darinya setiap detik. Sambil menghela nafas, Mo Yue menyentuh pipi Jun Jiu, sentuhannya lembut.
Dia ingin melihat goblin kecil yang tidak berperasaan ini mengatakan bahwa dialah yang bertanggung jawab, tapi dia tidak menganggapnya serius. Setidaknya itu belum terpatri dalam di hatinya, suka tapi menyukainya. Tidak sedang terburu-buru, Xiao Jiwer melangkah masuk dengan kedua kakinya, dia miliknya. Tidak ada yang bisa mengubahnya, bahkan langit atau bumi pun tidak. Menarik tangannya, Mo Yue menjentikkan jarinya dan seberkas cahaya menghilang ke dalam bel. Dia berkata, saya meninggalkan pemikiran spiritual di bel perak. Jika ada bahaya, Xiao Jiwer dapat mengaktifkannya sendiri, yang cukup untuk menahan serangan apapun. Jun Jiu mengangguk, oke. Cintaku, tunggu aku kembali. Suara yang dalam itu gerah dan seksi. Setiap kata bergema di hati saya dan tidak bisa hilang untuk waktu yang lama. Hatiku diaduk hingga kacau. Jun Jiu berkedip, dan Mo Yue menghilang ke udara di depannya. Jun Jiu mengangkat tangannya dan menyentuh pipinya, ujung jarinya masih bisa merasakan sentuhan panas dari sentuhan Mo Yue, dan sudut bibirnya sedikit terangkat. Cintaku, dia ingat pernah mendengar seseorang berkata di kehidupan sebelumnya bahwa cinta disebabkan oleh hormon antara dua orang. Dia merasakan hormon Mo Yue, seperti bunga popi, selalu menggodanya ke jurang yang dalam. Jun Jiu mengagumi dirinya sendiri karena bisa tetap tenang sampai sekarang. Tapi sepertinya dia tidak ingin tetap tenang lagi. Dia ingin mencoba, bagaimana rasanya jatuh cinta pada Mo Yue. Di bawah jurang cuaca dingin. Ketika Mo Yue kembali, saat klonnya dan tubuhnya bersatu kembali, kunci naga penjara di punggungnya retak dan pecah. Energi, naga yang terperangkap oleh segel itu naik ke langit, dan warna dunia berubah. Yin Han mengangkat kepalanya sambil setengah berlutut, kegembiraan terlihat di matanya yang dingin. Kunci naga penjara rusak. Yin Han, selamat, Tuan, karena telah memecahkan kunci penjara naga. Semua naga di dunia yang dikunci oleh kunci penjara naga hanya memiliki satu cara untuk mati. Ini berbeda dengan tuannya, kunci naga penjara tidak bisa menjebaknya. Duduk di kolam yang dingin, Mo Yue membuka matanya, senyum lembut muncul di mata emasnya. Mo Yue tidak menyangka bahwa dia dan Jun Jiu sama-sama adalah seorang kultivator. Jun Jiu tidak hanya berhasil menerobos, tetapi dia juga berhasil membobol kunci naga penjara. Apakah ini gunanya belahan jiwa? Sudut matanya melirik ke arah Yin Han, dan mata emasnya langsung terdiam, menjadi dingin dan kejam. Dia berkata, Yin Han, buka istana Changlong. Tuan, setelah istana Changlong dibuka, itu akan menarik orang-orang dari seluruh tingkat ketiga untuk mengejar dan memperjuangkannya. Tuan, mohon berpikir dua kali. Yin Han membungkukkan badannya, tangan dan berkata. Mo Yue mengerutkan bibirnya dan tersenyum jahat. Yang dia inginkan adalah kegilaan naik ke level ketiga. Kemunculan istana Changlong dapat menutupi pergerakan akibat dirinya membobol kunci naga penjara. Perubahan di langit dan bumi tidak bisa disembunyikan. Sekarang hanya berfluktuasi di 10.000 lapisan jurang dingin. Semakin lama waktu berlalu, cepat atau lambat makhluk abadi akan dapat menyadarinya. Dia belum ingin menyelesaikan masalah dengan mereka. Mo Yue hanya ingin bersama jiwer kecilnya dan menjadi raja yang lemah. Mo Yue menundukkan kepalanya dengan sikap merendahkan dan menatap Yin Han dengan dingin. Ikuti, 7 kunci istana Changlong tersebar dan diedarkan. Butuh ratusan tahun untuk menemukannya. Yin Han kemudian menyadari mengapa Mo Yue melakukan ini. Dia segera berhenti bicara dan menundukkan kepalanya untuk menerima perintah. Ambil istri dan balas dendam, yang terakhir bisa dilakukan kapan saja. Dalam kasus pertama, sang majikan belum berhasil memenangkan hati calon majikannya. Memang yang pertama lebih penting. Setelah diperintahkan mundur, Yin Han dapat membayangkan bahwa sebelum kunci istana Changlong dikumpulkan dan dibuka untuk membuka istana Changlong, seluruh dunia tingkat ketiga atas dan tengah akan jatuh ke dalam kekacauan. Agar tidak mengganggu Master, jangan ikut serta di level ketiga. Istana Changlong adalah salah satu dari 9 rumah harta karun Kaisar Jahat, Mo Yue. Apapun yang ada di dalamnya bisa membuat dunia menjadi gila jika Anda mengeluarkannya. Terlebih lagi, kuncinya sudah diedarkan, dan jika Anda mendapatkan kuncinya, Anda berpeluang menjadi penguasa istana Changlong. Yin Han berusaha keras, bahkan orang-orang abadi itu tidak dapat menolak godaan ini. Namun tunggu sampai mereka bertarung dengan gila-gilaan dan akhirnya bertarung untuk memasuki istana Changlong. Menemukan pemiliknya masih di sana. Memikirkan hal ini,
wajah Yin Han yang terpahat es tidak bisa menahan senyum sedikit pun. Dia menantikan adegan ini. Yin Han mundur dan Mo Yue menutup matanya lagi. Salah satu kunci naga penjara rusak, hanya menyisakan satu di bahu kiri. Dia perlu menahan energi naganya dan menekan kultivasinya yang kuat sebelum dia dapat kembali ke tingkat ketiga yang lebih rendah untuk menemui Jun Jiu. Ini tidak akan lama, segera, dia akan segera bisa kembali. Memikirkan Jun Jiu, bibir tipis Mo Yue sedikit melengkung dengan senyuman penuh kasih sayang. Jiwer kecilnya gelombang. Di sini, Leng Yuan, yang masih berada di istana kaisar ketiga, mempelajari segalanya dari mulut Yin Han. Tidak dapat mengendalikan keterkejutannya, Leng Yuan tersenyum cerah. Bagus, jangan senang dulu. Jangan lupa untuk melindungi calon majikanmu. Jika kamu melakukan kesalahan lagi, dia tidak akan bisa melindungimu, kata Yin Han dingin kepada Leng Yuan. Leng Yuan mengangguk. Aku akan membawa Li Yunsu menemui Nona Jun, dan kita akan bicara ketika kita kembali. Setelah selesai berbicara, Leng Yuan menyingkirkan slip giok dan berjalan menuju halaman. Li Yunsu berdiri tegak dan menunggunya. Leng Yuan datang dan membawanya menemui Jun Jiu. Sekaranglah waktunya berurusan dengan Li Yunsu. Saat memasuki rumah, Jun Jiu sedang duduk di belakang meja sambil memandangi sebuah kotak kecil di atas meja. Mendongak dan melihat mereka masuk, Jun Jiu menjentikkan jarinya. Bentak, mata kabur Li Yunsu tiba-tiba terbangun. Dia ketakutan dan mundur 2 langkah. Leng Yuan melihat sekilas bahwa semua rute pelarian Li Yunsu diblokir, yang juga membuat Li Yunsu merasa kedinginan dan takut untuk bergerak. Li Yunsu memandang Jun Jiu dengan kaget dan marah. Jun Jiu. Dia ingat semuanya. Ingat apa yang terjadi setelah Anda dikendalikan. Jun Jiu mengangkat bibirnya dan menatapnya. Li Yunsu, aku akan memberimu 2 pilihan. Bab 479. Pilihan apa? Li Yunsu menjadi tegang dan menatap Jun Jiu dan Leng Yuan dengan tidak sabar. Dia tahu dia tidak bisa melarikan diri. Belum lagi Leng Yuan, hanya Jun Jiu. Li Yunsu ketakutan ketika dia mengira dia telah kehilangan kendali atas tubuhnya hanya dengan menatap mata Jun Jiu hari itu. Siapa Jun Jiu? Apa yang terjadi padanya dan mengapa Anda ingin mengendalikannya? Jun Jiu keluar dari meja, berdiri di depan Li Yunsu, menatap langsung ke arahnya dan berkata, pilihan 1, kamu tahu di mana aku berada dan kamu melihat hal-hal yang seharusnya tidak kamu lihat. Untuk melindungi rahasianya, aku akan membunuh kamu dan membungkammu. Wajah Li Yunsu menjadi pucat. Dia membuka mulutnya dan berkata dengan datar, bagaimana dengan pilihan kedua? Sisi samping, Dubu King dan aku, kamu bisa hidup di sisiku, kata Jun Jiu. Li Yunsu tercengang setelah mendengar ini. Matanya membelalak tak percaya dan dia menatap Jun Jiu untuk waktu yang lama. Jun Jiu dengan tenang merilekskan tubuhnya dan membiarkannya menonton. Setelah beberapa saat, Li Yunsu menarik napas dalam-dalam. Apa yang kamu bicarakan? Bukankah kamu tunangan saudara Dugu? Mengapa kamu berada di pihakmu? Li Yunsu, kamu seharusnya melihatnya. Aku terluka hari itu karena saya dibius, dan orang ini adalah Dugu King. Li Yunsu menarik napas dan terkejut. Jun Jiu melanjutkan dengan tidak tergesa-gesa, dia membiusku, dan aku melarikan diri. Aku juga membunuh orangnya, Miao Yuer. Jadi, tidak mungkin bagiku untuk kembali. Aku hanya bisa memilih tempat yang aman dan menguntungkan, dan kamu hanyalah tempat yang tepat. Jun Jiu, kamu tahu bahwa aku mencintai saudara Dugu dengan sepenuh hatiku. Mengapa aku harus membantumu? Mengapa aku percaya dengan apa yang kamu katakan? Li Yunsu bertanya. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan Jun Jiu tersenyum liar dan dingin. Dia menatap Li Yunsu dengan dingin. Pilih aku dan hidup. Pilih Dugu King dan mati. Li Yunsu pilih 1. Li Yunsu menegang dan menatap Jun Jiu dengan wajah pucat. Apakah ini yang disebut pilihan? Tidak ada pilihan tambahan sama sekali. Jika kamu tidak ingin mati, kamu harus berdiri di sisinya. Li Yunsu menyukai Dugu King, tapi dia jelas tidak mau mengorbankan hidupnya demi Dugu King. Terlebih lagi, saya mendengar bahwa Dugu King benar-benar membius tunangannya. Keseimbangan dalam hati Li Yunsu miring. Waktu berlalu menit demi detik, Jun Jiu menjadi malas dan tenang, tidak cemas atau tidak sabar. Sebaliknya, napas Li Yunsu menjadi semakin mendesak, dan sebuah batu besar membebani hatinya. Dia mengertakkan gigi. Li Yunsu berkata, jika saya memilih Anda, apa yang akan saya lakukan?
Jangan ungkapkan keberadaan saya kepada siapapun. Selain itu, berikan saya peta gunung 10.000 binatang. Petik 2. Itu saja. Li Yunsu terkejut. Juni Jiu mengangguk. Ya, ekspresi wajah Li Yunsu penuh rasa tidak percaya. Dia pikir Jun Jiu akan memanfaatkannya untuk menangani Du King, tapi dia hanya ingin dia merahasiakannya. Ngomong-ngomong, beri saya peta, dan itu saja. Dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak memahami Jun Jiu. Selain mengetahui bahwa Jun Jiu sangat cantik dan pandai berjudi, dia adalah tunangan Du King. Selain itu, Li Yunsu tidak tahu apa-apa. Dia bahkan tidak tahu dari mana asal Jun Jiu. Keinginan untuk bertahan hidup membuat Li Yunsu menentukan pilihan. Karena penasaran, dia bertanya, mengapa kamu menginginkan peta gunung 10.000 binatang? Kamu akan pergi ke gunung 10.000 binatang. Kamu menebaknya dengan benar. Xiao Wu bersembunyi di gunung 10.000 binatang, dan dia telah untuk pergi dan mengambil kucing konyol ini, atau lebih tepatnya bodoh. Bawa pulang Bai Hu. Adapun Du King, niat membunuh terlihat samar-samar di mata Jun Jiu. Jun Jiu mengingat setiap akun dengan jelas. Siapapun yang menipu, merancang, membius, atau menyakiti saya akan mendapat balasan 1000 kali lipat. Sekarang biarkan Du King Ji. Du King terus mencarinya ke seluruh rumah Tai Huang. Dia pergi mencari Xiao Wu dulu. Jun Jiu tidak terburu-buru membalas dendam. Dia tahu bahwa kekuatan dan latar belakangnya tidak sebaik Du King. Membunuhnya tidak semudah berurusan dengan Akademi Tiansu. Dia masih harus melalui rumah Tai Huang untuk melewati tingkat ketiga, jadi dia tidak bisa sepenuhnya memutuskan hubungan dengan rumah Tai Huang dan menjadi musuh. Mata Jun Jiu berkilat saat matanya tertuju pada Li Yunsu. Merekrut Li Yunsu untuk bekerja padanya, tentu saja tidak sesederhana memintanya menyimpan rahasia dan memberinya peta. Li Yunsu adalah putri penguasa istana, ayahnya adalah salah satu dari 3 penguasa istana yang saat ini berkuasa di istana Tai Huang, dan kebetulan dia memusuhi Du King. Musuh dari musuhku adalah temanku. Jun Jiu masih perlu merencanakan dan bertarung secara perlahan dengan Du King. Kali ini, Li Yunsu berbicara untuk mematahkan pikiran Jun Jiu. Dia berkata, aku khawatir kamu tidak bisa pergi ke gunung 10.000 binatang. Dai Mei sedikit mengernyit, dan Jun Jiu memandang Li Yunsu dan menunggu jawabannya. Li Yunsu tidak menyembunyikan apapun. Dia berkata langsung, gunung 10.000 binatang adalah tempat di mana rumah Tai Huang mengadakan kompetisi binatang. Tempat itu terbuka kecuali saat kompetisi binatang diadakan, dan ditutup di waktu lain. Karena binatang spiritual di dalamnya terlalu kuat, jika mereka melarikan diri jika kamu keluar, sesuatu yang besar akan terjadi. Petik 2. Jadi, meskipun kamu memiliki peta, kamu tidak bisa masuk. Kamu hanya bisa masuk setelah kompetisi monster dimulai. Dan aku tidak mengerti, One Beast Mountain adalah tempat yang terkenal jahat, kecuali tidak ada yang mau masuk, para murid berstatus rendah yang mati-matian berusaha mencari masa depan. Kenapa kamu pergi? Menghadapi pertanyaan Li Yunsu, Jun Jiu menggerakkan sudut mulutnya. Dia menatap Leng Yuan dan mengirim pesan dengan kesadaran spiritualnya, mengapa Xiao Wu bisa masuk. Leng Yuan, Nona Jun, Xiao Wu adalah harimau putih dalam mitos. Anda tidak bisa menghentikannya. Jun Jiu menghela nafas dan mengulurkan tangannya untuk meremas Ajna. Saat dia menemukan Xiao Wu, dia akan memukulnya. Aku tidak tahu harus bersembunyi di mana, tapi aku memilih bersembunyi di tempat yang merepotkan. Apa yang bisa dilakukan? Kucing itu milikmu dan kamu harus menemukannya. Jun Jiu tiba-tiba teringat bahwa sepertinya yang direncanakan Akademi Tiansu adalah memilih orang untuk beberapa kompetisi yang disiapkan oleh Tai Huang Mansion. Sepertinya kompetisi ini adalah kompetisi binatang buas. Dengan mata dingin, Jun Jiu menatap Li Yunsu lagi. Kapan kompetisi binatang buas akan diadakan? Li Yunsu memberitahunya bahwa itu akan diadakan dalam sebulan. Namun, untuk mengikuti kompetisi binatang, hanya mereka yang telah mendaftar dan ditunjuk oleh kepala istana yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi binatang tersebut. Meskipun permainan binatang buas itu sangat kejam, ada banyak korban jiwa setiap saat. Tapi selama kamu bisa menang, kamu akan melompati gerbang naga dan mencapai langit dalam satu langkah. Tidak peduli seberapa buruknya mereka semua adalah murid elit dari Tai Huang Mansion. Dia sangat luar biasa sehingga dia bahkan bisa menjadi murid pribadi penguasa istana, dan dia mungkin menjadi penguasa istana-istana Tai Huang di masa depan. Misalnya,
Du Guqing memenangkan tempat pertama dalam kompetisi binatang buas dan mencapai langit dalam satu langkah. Dari murid elit hingga keturunan langsung dari penguasa istana, dia sekarang bisa menjadi penguasa istana di Istana Tai Huang. Tapi dia adalah kasus khusus di abad yang lalu, dan yang lain tidak seberuntung itu. Li Yunsu, mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi binatang semuanya adalah murid Istana Tai Huang. Jun Jiu, kamu bahkan bukan murid Istana Tai Huang. Jika kamu ingin masuk, kamu hanya bisa mendapatkan persetujuan dari salah satu penguasa istana. Jangan lihat aku, ayahku sangat keras kepala sehingga tidak mungkin. Aku di sini untuk membantumu. Tapi aku kenal seseorang yang mungkin bisa membantumu. Siapa? Berjalan di Tai Huang S Mansion, dia berjalan menuju kompleks Istana Timur Du Guqing. Jika Li Yunsu tidak bersumpah demi nyawanya, tidak ada yang bisa bertanya-tanya apakah dia ingin menipu Jun Jiu agar menyerahkannya ke Du Guqing. Li Yunsu menjelaskan bahwa dia membawanya untuk bertemu dengan orang yang dapat membantunya berpartisipasi dalam kompetisi binatang. Kita di sini. Li Yunsu berhenti dan berbisik, jangan katakan apapun saat kita masuk. Aku akan mencobanya dulu untuk melihat apakah berhasil. Jun Jiu mendongak dan terkejut melihat bahwa ini sebenarnya perpustakaan. Bab 480. Ternyata itu adalah perpustakaan. Bayangan lelaki tua itu terlintas di benak Jun Jiu. Dia memandang Li Yunsu dan bertanya padanya, siapa orang yang ingin kamu temui? Li Yunsu melihat ke kiri dan ke kanan, dan ketika tidak ada orang di sekitarnya, dia berbalik dan berbisik, pokoknya, kamu akan segera menemuinya, jadi aku beritahu kamu untuk bersiap-siap. Dia adalah salah satu dari 3 penguasa istana terkuat di Istana Tai Huang, Li Ding. Bukankah dia sedang mengasingkan diri? Jun Jiu mengangkat alisnya. Li Yunsu menatap Jun Jiu dan berkata, itu benar, tapi kemunduran kakek Li berbeda. Aku akan memohon pada kakek Li nanti. Jika dia tidak setuju, tidak ada yang bisa kulakukan. Kamu tidak bisa mengancamku lagi. Jun Jiu tersenyum, dan mengeluarkan suara. Ketika dia datang ke rumah Tai Huang, dia juga mendengar Pang Jiayue berkata bahwa Li Yunsu dikenal sebagai wanita cantik yang berapi-api dengan temperamen yang panas. Tapi kenapa Li Yunsu terlihat begitu konyol dan manis di matanya? Sambil menyilangkan tangan dan menyilangkan dada, Jun Jiu menatap Li Yunsu dengan menggoda. Karena kamu akan menemui Tuan Istana Li nanti, apakah kamu masih takut dengan ancamanku? Apakah kamu tidak akan mengajukan keluhan dan mengungkapku? Petik 2. Li Yunsu menatap kosong. Ya, kenapa dia tidak memikirkannya? Li Yunsu membuka mulutnya dan memandang Jun Jiu tanpa berkata-kata. Dia memutar matanya dan emosinya campur aduk. Apakah dia benar-benar takut dengan ancaman Jun Jiu? Alasan kenapa dia tidak menduganya adalah karena dia tidak ingin benar-benar melaporkan Jun Jiu. Jika dia punya ide ini, dia akan menemui ayahnya untuk melaporkan dan menangkap Jun Jiu. Tapi dia tidak melakukannya, bukan saja dia tidak memilih untuk membantu Jun Jiu. Memikirkan hal ini, Li Yunsu tercengang lagi. Apakah dia memberontak melawan Istana Tai Huang? Apa yang kamu pikirkan? Kamu terlihat seperti langit akan runtuh. Bahkan jika langit runtuh, masih akan ada orang-orang tinggi yang menahanmu, dan mereka tidak dapat memukulmu. Ayo pergi, ayo kita temui Guru Li. Jun Jiu mengangkat bibirnya dan memimpin Li Yunsu. Pergilah ke perpustakaan. Li Yunsu sadar dan segera mengikutinya. Kakek Li tidak mengenal Jun Jiu, jadi lebih baik dia memberitahunya. Seperti yang diharapkan oleh Jun Jiu, kakek Li Yunsu yang disebutkan adalah lelaki tua itu. Orang yang memberinya kotak puzzle dan memintanya membantu memecahkannya. Li Ding menyentuh janggutnya, dan sambil mendengarkan kata-kata Li Yunsu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Jun Jiu sambil tersenyum. Li Yunsu mengucapkan daftar yang panjang, dan akhirnya memandang Li Ding dengan hati-hati dan bertanya, bagaimana? Kakek Li, bisakah kamu membantu temanku dengan ini? Yunsu, apakah kamu tidak menyukai Du Guqing? Kapan kamu akan bertanya pada Du Guqing, orang yang kamu tangkap menjadi temanmu? Hah? Li Ding memandang Li Yunsu sambil tersenyum, dan yang terakhir menjadi pucat karena terkejut. Bagaimana kakek Li bisa tahu? Jun Jiu keluar dengan menyamar, tidak mungkin ada orang yang tahu siapa dia. Apa yang harus dilakukan? Dia menatap Jun Jiu dengan panik. Namun ia melihat Jun Jiu masih kalem dan kalem, bahkan tanpa mengerutkan kening. Tanpa sadar, Li Yunsu pun menjadi tenang. Li Ding menatap Jun Jiu lagi, tersenyum dan mengelus jenggotnya.
Teman kecil, kita bertemu lagi. Bagaimana Tuan Istana Li mengenaliku? Tanya Junjiu. Dia percaya bahwa penyamarannya sangat bagus sehingga penyamarannya tidak dapat diketahui meskipun wajahnya berada di sebelah wajahnya. Bagaimana Liding bisa mengenalinya secara sekilas? Liding tertawa dan berkata, kita sudah ditakdirkan. Sekilas saya merasa bahwa Anda, dan saya sangat ditakdirkan. Saya baru saja bertemu dengan seorang teman kecil yang juga sangat ditakdirkan seperti Anda. Saya sedang memikirkannya, bagaimana mungkin ada begitu banyak orang di dunia yang ditakdirkan, tapi hanya kamu satu-satunya. Petik 2. Junjiu. Apakah ini baik-baik saja? Petik 2. Sudut mulutnya bergerak-gerak, dan Junjiu mengangkat tangannya dan membalik kotak misteri di tangannya. Setelah mengakui identitasnya, dia berkata, bisakah Anda membantu saya? Jika Anda melakukan ini untuk saya akan membantu Anda memecahkan kotak misteri itu. Ketika Li Yunsu mendengar percakapan mereka, matanya semakin melebar karena terkejut, hampir keluar dari matanya. Junjiu sebenarnya mengenal Liding. Status kepala istana sangat mulia, dan sulit bagi murid istana Taihuang untuk bertemu dengan kepala istana. Junjiu, orang luar, baru bertemu kakek Li beberapa hari yang lalu. Bagaimana mereka bertemu? Liding mengerutkan kening pada Junjiu dan berkata, teman kecil, kalian setuju dengan kotak puzzle itu dulu. Bagaimana kalian bisa menggunakannya sebagai syarat kesepakatan sekarang? Apakah aku setuju? Bibir Junjiu melengkung hitam. Guru Li membantu saya berpartisipasi dalam kompetisi binatang buas, dan saya akan membantu Anda memecahkan kotak teka-teki itu. Jika tidak berhasil, saya akan mengembalikan kotak teka-teki itu kepada Anda, dan Anda dapat pergi ke Duguking untuk melaporkan saya. Hahaha, Liding tertawa. Dia berbalik dan mengambil langkah, dan suara tenang terdengar, sulit untuk berbicara di sini, ikut aku. Junjiu mengikuti, Li Yunsu mengikuti di belakangnya, berjinjit dan menempelkan telinganya ke telinga Junjiu dan bertanya, Junjiu, bagaimana kamu kenal kakek Li? Junjiu tidak suka orang lain mendekatinya. Berbalik sedikit ke samping untuk menjauhkan diri, dia mengangkat matanya dan menatap mata Li Yunsu. Ketika matanya menyentuhnya, Li Yunsu mundur seolah dia tersengat listrik, menatapnya dengan pipi memerah. Meski penyamaran Junjiu menjadi sangat biasa, matanya sangat indah. Dia sangat menyukainya. Sekarang Junjiu bingung, kenapa wajahnya memerah lagi. Memalingkan muka, Junjiu mengucapkan sepatah kata pun. Kamu akan tahu nanti. Dengan Liding memimpin, Junjiu menyadari bahwa ada koridor tersembunyi di belakang perpustakaan. Koridor mengarah ke halaman kecil, sepi dan sepi. Di pintu masuk halaman kecil, terdapat beberapa koridor berkelok-kelok menuju ke arah lain. Masuk dan duduk. Liding menatap Junjiu. Setelah memasuki ruangan dan duduk, Liding berkata, Junjiu, benarkah? Saya dapat membantu Anda berpartisipasi dalam kompetisi binatang buas, tetapi Anda harus terlebih dahulu menjadi murid istana Taihuang. Oke, Junjiu setuju dengan tegas. Liding tidak berbicara, tetapi menatap Junjiu dengan tatapan yang dalam, membelai janggutnya dengan satu tangan. Setelah melihatnya lama sekali, Li Yunsu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan lembut, kakek Li. Liding melirik Li Yunsu dan berkata, gadis Yunsu, keluarlah dan tunggu. Li Yunsu tanpa sadar menatap Junjiu. Ketika dia melihat dahi pucat Junjiu, dia bangkit dan keluar. Melihat interaksi ini di matanya, Liding mengangkat alisnya karena terkejut. Li Yunsu sebenarnya sangat mendengarkan Junjiu. Menakjubkan, ketika hanya dia dan Junjiu yang tersisa di kamar, Liding bangkit dan pergi ke kamar untuk mengambil tanda. Dia meletakkan token itu di depan Junjiu dan berkata, dengan token ini, kamu adalah muridku. Tapi kamu hanyalah murid biasa tanpa hak istimewa apapun. Terima kasih. Saya akan belajar keras dan memecahkan kotak misteri. Junjiu berterima kasih padanya, berdiri dan mengambil token untuk pergi, tapi dihentikan oleh Liding. Junjiu, jika kamu ingin berpartisipasi dalam kompetisi binatang buas, itu adalah pilihan hidup atau mati. Kamu harus memikirkannya. Matanya sedikit berkedip, dan Junjiu menoleh untuk melihat Liding. Junjiu terkejut dengan kata-kata Liding. Kata-katanya merupakan kepedulian yang tulus dan pengingat baginya. Tapi kenapa Liding peduli padanya? Hubungan mereka hanyalah sebuah transaksi, apakah dia mengabaikan sesuatu? Tanpa menjawab,
Jun Jiu langsung keluar. Di belakangnya, Li Ding berkata lagi, jika kamu kembali dengan selamat, aku akan memberimu hadiah lagi. Jun Jiu tidak menjawab, dia juga tidak menoleh ke belakang. Tidak ada seorang pun yang terlihat. Li Ding berkata pada dirinya sendiri, pantas saja dia merasa ditakdirkan, dia adalah Jun Jiu, putri mereka. Tapi apakah dia di sini untuk mengikuti jalan lama ayahnya? Saat dia mengatakan itu, ekspresi Li Ding tiba-tiba berubah sedih dan tak berdaya, semua emosi akhirnya berubah menjadi desahan. Bersambung.